Shalom, selamat malam semuanya. Shalom. Malam hari ini kita masuk pada hari yang ketiga dalam pencurahan Roh Kudus. Kita percaya saat kita datang ke dalam hadirat Tuhan, saat kita menyembah Tuhan, kita tahu bahwa kekuatan yang kita miliki hingga saat ini menghadapi situasi saat ini yang kita tahu bahwa hanya bersama dengan Tuhan. Biarlah saat kita menaikkan pujian ini, biarlah pujian ini boleh memberkati setiap kita yang ada di dimanapun kita berada. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertahta di atas pujian ku angkat. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertahta di atas pujian. ku angkat Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, kami pandang Tuhan, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. saat ku sembah, Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. saat ku sembah, Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. saat kami sembah, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan bagi setiap kami. Saat kami menyembah-Mu, kami tahu Tuhan, Roh-Mu bekerja di setiap hati anak-anak-Mu. Layakan kuduskan setiap kami Tuhan. Malam hari ini kami bersyukur Tuhan, karena kami tahu Tuhan pada saat Kau naik ke surga, Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu bagi setiap kami. Malam hari ini kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat segala kesempatan yang Kau berikan bagi setiap kami. Tuhan Yesus, Engkau yang mengetahui Tuhan hari-hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan pada saat kami bersekutu bersama dengan-Mu, Engkau yang mengurapi setiap kami Tuhan. Dimanapun kami berada, dimanapun jemaat-Mu berada Tuhan, kami tahu Tuhan Engkau yang menyertai, melindungi dalam setiap kehidupan mereka.
Terima kasih banyak ya Tuhan, kami tahu bahwa Roh Kudus yang senantiasa memenuhi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami rindukan Tuhan Allah Roh Kudus, penuhi setiap hati kami. Biarlah Roh Kudus mengubahkan setiap hati kami Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, jiwa raga kami ke dalam tangan-Mu. Kami tahu Tuhan, hanya Engkau lah yang menjadi sumber kekuatan kami. Mari kita mau naikkan satu pujian, kita mau katakan sama-sama Allah Roh Kudus. Amin. Allah Roh Kudus, haleluya, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah kami Tuhan, ubah hatiku, jadikanku jadikanku
kuasa Tuhan memenuhi dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Sekali lagi kita katakan, ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Katakan, Yesus kekuatan, oh, Yesus kekuatan di hidupku. Kau kekuatan kami Tuhan, Yesus kekuatan di hidupku. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Anda. Terima kasih Bapa, Engkaulah kekuatan dan perlindungan kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk hidup mengandalkan Engkau Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, berkati kami dengan firman-Mu Tuhan. Bantu kami, ubahkan setiap kami, dan mampukan setiap kami untuk hidup di dalam kehendak-Mu Bapa. Ini kami Tuhan, berfirman kepada kami siap mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati juga hamba-Mu ini Tuhan yang penuh dengan keterbatasan. Engkau Tuhan yang memakai mulut lidah hamba untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan itu seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kau menyerahkan pemberitaan firman ini dalam tangan-Mu. Engkau yang berperkara, Engkau yang memberkati setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Malam hari ini adalah malam yang ketiga kita di dalam pekan pencurahan Roh Kudus. Baik, mari kita akan buka Alkitab kita untuk kita merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-36. Yehezkiel pasal ke-36 ayat yang ke-27. Yehezkiel 36 ayat yang ke-27, demikian firman Tuhan. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Amin. Puji Tuhan. Sebagai orang percaya, ketika kita mengimani atau mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, maka di sana dikatakan kita dilahir barukan. Ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam kehidupan kita diberikan sebuah karunia yang luar biasa daripada Tuhan,
Kita diberikan rohnya yang kudus untuk diam tinggal di dalam diri kita. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan, kita menerima Roh Kudus itu dan kita menjadi pribadi yang baru. Seperti di dalam kitab 2 Korintus 5 ayat 17, di sana dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ketika kita menerima Roh Kudus ini, artinya bahwa kita menerima hati, kita menerima roh yang baru, yang daripada Tuhan. Dalam Yeskel 36 ayat 26 di sana dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Artinya bahwa ketika orang percaya itu sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dia dicurahkan roh yang baru, dia diberikan hati yang baru untuk percaya kepada Tuhan. Hati yang baru untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, malam hari ini yang ingin kita bahas yaitu sebuah tema dengan Roh Kudus menuntun dalam ketaatan. Roh Kudus menuntun di dalam ketaatan. Sebagai orang percaya yang sudah menerima Roh Kudus, sekarang pertanyaannya bagaimana seseorang yang sudah menerima Roh Kudus itu hidup di dalam ketaatan? Bagaimana kita sebagai orang percaya itu hidup di dalam ketaatan? Taat kepada apa? Yaitu taat kepada Tuhan, taat kepada firman-Nya, taat kepada kehendak Tuhan. Nah, bagaimana kita sebagai orang percaya itu hidup di dalam ketaatan? Mungkin secara naluri atau secara alami kita akan berpikir bahwa hidup di dalam ketaatan itu berarti kita harus terus berusaha untuk melakukan yang terbaik sekuat tenaga kita, terus berusaha memberikan yang terbaik kepada Tuhan, terus berusaha untuk melakukan kehendak Bapa. Tentu saja hal ini adalah hal yang benar, bahwa ketika kita hidup taat artinya kita mau melakukan kehendak Bapa, kita mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Namun yang menjadi pertanyaan, mampukah kita dengan usaha kita, mampukah kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Dengan usaha kita, mampukah kita untuk melakukan kehendak Bapa? Coba kita renungkan pertanyaan ini. Sudahkah kita sebagai orang percaya selama umur kita mengikut Tuhan menjadi orang percaya, sudahkah kita atau mampukah kita berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan? Sudahkah kita atau mampukah kita dengan usaha kita melakukan kehendak Bapa di surga? Bukankah seringkali yang terjadi, jangankan yang terbaik untuk Bapa, bahkan yang terbaik untuk diri kita sendiri saja, atau yang terbaik untuk orang-orang di sekitar saja, seringkali kita lalai. Bukankah lebih sering kita mengecewakan daripada melakukan kehendak Bapa? Suatu fakta yang luar biasa bahwa kita sebagai manusia dengan kekuatan sendiri kita tidak akan pernah mampu. Sebab dikatakan dalam firman Tuhan dengan jelas bahwa daging kita adalah lemah. Namun di dalam keterpurukan kita yang pada kenyataannya tidak mampu untuk melakukan yang terbaik untuk Bapa, yang pada kenyataannya kita tidak mampu untuk memberikan yang terbaik atau melakukan kehendak Bapa di dalam kehidupan kita. Ternyata firman Tuhan hari ini mengajarkan kita ada sebuah kabar baik. Ayat renungan kita pada malam hari ini memperlihatkan kita bahwa Tuhan itu memiliki rencana yang terbaik,
rencana yang lebih baik di dalam kehidupan kita melalui Roh yang kudus yang dicurahkan atas kita setiap orang percaya. Dikatakan, Rohku akan kuberikan diam di dalam kamu, diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Luar biasa bukan? Tuhan kita adalah Tuhan yang inisiatif. Mungkin kita akan berpikir kita akan berusaha untuk memberikan yang terbaik, kita akan berusaha untuk melakukan kehendak Bapa. Tetapi ayat yang kita baca tadi, firman Tuhan mengatakan bahwa aku, Tuhan, akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Melalui apa? Melalui Roh-Nya yang diberikan diam di dalam kehidupan kita. Sebagai pengikut Kristus yang sudah lahir baru, kita tidak dirancang untuk hidup dengan kekuatan sendiri. Sebagai orang percaya, kita tidak dirancang untuk hidup dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi kita diberikan sebuah anugerah yang besar, kita diberikan Roh-Nya yang kudus. Lewat Roh-Nya yang kuduslah ini menjadi kunci untuk kita hidup bertumbuh di dalam ketaatan. Taat akan firman Tuhan, taat akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kehidupan yang tidak taat adalah sikap dan perbuatan yang sangat-sangat diinginkan oleh kedagingan kita. Tubuh jasmani kita sangat menolak akan sesuatu yang disebut taat, tetapi sangat menerima sesuatu yang disebut tidak taat. Karena memang pada mulanya tubuh jasmani kita ini sudah jatuh ke dalam dosa, jatuh ke dalam ketidaktaatan. Tetapi justru hal inilah yang seharusnya kita salibkan. Hal inilah seharusnya yang kita matikan di dalam kehidupan kita. Seperti dalam Kolose 3 ayat 5-6 di sana dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk mematikan keinginan jasmani kita, keinginan duniawi kita. Dalam hal ini justru Roh Kudus itu rindu untuk membuat kita mampu mengambil tindakan atas keinginan daging ini. Roh Kudus ini ingin supaya kita itu punya tindakan untuk dapat bertindak atas kemauan daging kita, untuk dapat melawan keinginan daging kita ini, untuk dapat mematikan keinginan daging kita ini. Dalam Roma 8 ayat 13 dikatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Justru lewat Roh Kudus yang dicurahkan atas kita semua orang percaya, yang 2000 tahun lalu dicurahkan kepada murid-muridnya, kemudian hingga saat ini kita menerima Roh Kudus itu. Lewat Roh Kudus itulah kita dimampukan untuk hidup di dalam kebenaran. Tetapi keinginan-keinginan yang disebut sebagai keinginan daging di dalam kitab Galatia tadi, justru keinginan-keinginan ini itu dapat dikalahkan dengan Roh-Nya yang kudus. Dengan cara seperti apa? Yaitu dengan cara jika kita mau mengandalkan karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Jika kita mau mengandalkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita,
Justru lewat karya Roh Kudus itu kita dimampukan untuk mematikan kedagingan-kedagingan kita. Namun Bapak Ibu Saudara, karya Roh Kudus ini tidaklah bekerja secara otomatis. Ketika kita menerima Roh Kudus, lalu kemudian Roh Kudus dengan secara otomatis mengubahkan seluruh kehidupan kita. Tidak demikian. Di dalam Galatia 5 ayat 16 dikatakan, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Artinya bahwa karya Roh Kudus ini merupakan hasil dari sebuah persekutuan antara kita dengan Roh Kudus tersebut. Karya Roh Kudus ini akan menjadi nyata di dalam kehidupan kita melalui kehidupan kita yang mau mengandalkan karya Roh Kudus tersebut. Dan juga kita harus rendah hati, merendahkan diri kita, tunduk atas Roh Kudus tersebut. Dikatakan kita harus hidup di dalam roh. Kita harus hidup oleh roh. Artinya bahwa kita harus mau dipimpin oleh roh. Kita mau memberikan diri kita, merendahkan diri kita untuk dipimpin oleh roh. Sehingga karya Roh Kudus itu akan maksimal, akan bekerja secara luar biasa di dalam kehidupan kita untuk dapat mematikan keinginan-keinginan daging kita. Sehingga kita dimampukan untuk hidup di dalam ketaatan. Ketika kita mau tunduk kepada Roh Kudus, di sana kita akan melihat bahwa hidup kita akan hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam firman-Nya, hidup di dalam kuasa-Nya, hidup di dalam kehendak Tuhan. Sekali lagi ingat bahwa karya Roh Kudus itu tidak bekerja secara otomatis. Tetapi kita harus mengandalkan Roh Kudus tersebut. Kita harus tunduk kepada Roh Kudus itu. Hal yang harus kita pahami bahwa karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita ternyata juga bisa mati atau bisa dimatikan. Bisa dipadamkan. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19, janganlah padamkan rohmu. Artinya bahwa Roh Kudus ini pun bisa padam di dalam kehidupan kita. Mengapa bisa padam? Karena seperti renungan yang di hari pertama, Mas Simon mengatakan bahwa Roh Kudus itu ada, sudah dicurahkan kepada kita. Tetapi seringkali kita acuh kepada Roh Kudus ini. Seringkali justru kita tidak menganggap Roh Kudus itu ada. Seringkali kita tidak mau mengandalkan Roh Kudus, justru kita mengandalkan pikiran kita, mengandalkan ego kita, mengandalkan apa yang kita anggap benar. Padahal kita tahu bahwa kebenaran yang sejati itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tetapi seringkali kita tutup mata akan Roh Kudus ini. Seringkali kita tidak mau mendengar nasihat Roh Kudus ini. Saya percaya bahwa kita sebagai orang percaya, ketika kita menerima Roh Kudus itu, saat kita mau melakukan sesuatu, saya percaya bahwa ada sesuatu yang mengingatkan kita, ada sesuatu yang menegur kita. Disinilah dituntut untuk kita rendah hati. Disinilah dituntut ketundukan kita. Disinilah dituntut kita mau mengandalkan Roh Kudus itu apa tidak. Mari introspeksi diri kita kembali. Maukah kita mengandalkan Roh Kudus? Sudahkah kita yang menerima Roh Kudus itu mengandalkan Roh Kudus itu dalam kehidupan kita? Jika kita mau hidup taat kepada Tuhan, jika kita mau menjadi orang-orang percaya yang taat kepada Tuhan, mari andalkan Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Inilah saatnya kita mau sungguh-sungguh untuk bergantung kepada Roh Kudus, untuk memimpin kehidupan kita, untuk tetap hidup taat. Maka ketika kita mau dipimpin,
ketika kita rendah hati untuk mau dipimpin, ketika kita mau mengandalkan Roh Kudus itu, maka kita akan benar-benar hidup sebagai anak-anak Allah yang setia, yang taat kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jika kita anak Allah, maka mari rendahkan hati pikiran kita untuk dipimpin oleh Roh Allah. Kita mau taat, kita mau tunduk kepada Tuhan, kepada firman-Nya, kepada kehendak-Nya. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Simon. Hanya karena pertolongan Roh Kudus kita dimampukan untuk taat dalam melakukan firman, dalam mengiring Tuhan, mengikuti Tuhan setiap langkah Tuhan. Mari andalkan Roh Kudus dan kita terus bergantung kepadanya. Mari bersama-sama kita sekali lagi hampiri kasih karunia Tuhan dengan pujian, ku masuk ruang Maha Kudus, ku menyembah-Mu Tuhan. Haleluya.
satu-satunya yang layak dipuji, disembah. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak diagunkan. Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih, kasih-Mu. Ku rindu memuji, ku rindu menyembah, ku rindu selalu berada di dekat-Mu untuk memuliakan Tuhan, untuk meninggikan, mengagungkan nama-Mu yang kudus. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Allah, Kau yang termulia, Kau yang agung, Maha besar, Maha kuasa. Kau yang berdaulat, Kau yang berotoritas, Kau yang memegang kendali atas semuanya. Hidupku aman, hidupku dijamin oleh Tuhan, hidupku di dalam pemeliharaan dan pengawasan-Mu Tuhan. Takkan goyah, takkan getar, takkan ku takut, takkan ku khawatir. Bila Kau yang memimpin, bila Kau yang menuntun langkah kami, ku kan tetap berjalan, ku kan tetap setia. Oleh karena anugerah-Mu, oleh karena pertolongan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Mungkin hari-hari ini banyak pergumulan yang sedang kita hadapi. Mungkin kita sedang ada dalam persimpangan. Untuk kita tetap setia, untuk kita tetap bertekun dalam kebenaran, atau kita memilih jalan pintas, atau kita memilih jalan yang gampang, jalan yang mudah, yang nyaman, yang enak. Walau sebetulnya kita tahu akhir daripada semuanya itu bukan yang terbaik, bukan janji Tuhan. Hari-hari ini mungkin kita membutuhkan kekuatan ekstra, kita membutuhkan pertolongan Tuhan untuk kita melanjutkan perjalanan iman kita, untuk kita terus bertekun setia sampai akhir. Tuhan tidak menolak kita ketika kita mengaku, ketika kita datang dengan kejujuran hati bahwa kita lemah, bahwa kita membutuhkan belas kasih-Nya, kita membutuhkan pertolongan-Nya. Bahkan Tuhan pun akan mengampuni kita dari segala dosa kita, jikalau kita sungguh-sungguh mengakui di hadapan Tuhan, jikalau kita berniat, berkomitmen untuk kita kembali kepada jalan Tuhan, kembali kepada ketekunan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa yang baik, yang benar, yang berkenan kepada Bapa. Hanya di dalam ketekunan dan ketaatan kita, ujung jalan kita akan menemukan ujung yang berakhir kepada kebahagiaan, berakhir kepada kemenangan. Mungkin hari-hari ini kita sudah tidak berdaya, kita sudah lemah, kita sudah mau menyerah, tidak kuat lagi
untuk kita bertahan dalam kebenaran, bertahan dalam kekudusan. Belum terlambat. Tuhan mendengar, Tuhan tahu, Tuhan peduli. Sesungguhnya hanya sejauh doa, hanya sejauh hati yang bertelut, hati yang terbuka mengaku dan berseru meminta pertolongan Tuhan. Mari saudara, hanya oleh pertolongan Roh Kudus-Nya kita mampu melalui jalan yang berliku, jalan yang tidak mudah, dan kita akan dibawa kepada kemenangan. Dan mari bersama-sama hari ini kita datang, kita menyerahkan bangsa kita, kita berdoa untuk pemerintah kita, kita berdoa untuk para pengemban amanat rakyat, supaya mereka tetap dalam panggilan, mampu hidup dalam kekudusan, mampu hidup dalam kebenaran. Engkau tidak melepaskan tanganmu atas setiap anak-anak-mu Tuhan. Engkau tidak memalingkan perhatianmu atas setiap kesulitan, atas setiap kelemahan dan keterbatasan umat. Engkau yang sangat rindu mencurahkan pertolongan dan damai sejahtera atas anak-anak. Karena hanya Engkau Tuhan satu-satunya pribadi yang sanggup melepaskan dan memberikan kemenangan kepada umat ke dalam rencanamu yang indah dan penuh pengharapan. Dan hari ini kami bersama-sama juga merendahkan hati, kami berdoa untuk bangsa kami. Sungguh bangsa ini adalah bangsa yang besar, bangsa yang dipenuhi dengan berkat-berkat Tuhan. Namun banyak sekali tantangan dalam mengupayakan kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik. Adanya orang-orang yang terus berupaya menyerongkan kebenaran, memperkaya diri, mengutamakan keegoisan dan kepentingan diri. Orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, mereka yang lebih mengutamakan kesenangan duniawi, mereka yang tamak, sehingga mereka yang memperkaya diri dengan cara-cara yang tidak baik, tidak benar, dengan korupsi. Selamatkan negeri kami Tuhan. Hari ini kami terus berdoa untuk anak-anak Tuhan, hamba-hambamu, mereka yang tetap ada dalam kebenaran, ada dalam ketekunan, kesetiaan. Mereka yang mungkin mulai lemah, goyah. Engkau tidak akan membiarkan buluh yang terkulai itu patah. Engkau tidak akan membiarkan sumbu yang pudar itu dibiarkannya mati dan tidak menyala. Engkau yang terus akan membuat rohmu leluasa berkarya, membawa rencanamu digenapi atas gerejamu, atas bangsa kami. Sekali lagi kami terus mohon anugerah dan pertolongan Tuhan. Lawa dan jamah setiap anak-anakmu, mereka yang bergumul dengan kelemahan-kelemahan tubuh, mereka yang bergumul dengan pergumulan hati nurani, mereka yang bergumul dengan komitmen kekudusan dan kebenaran. Engkaulah yang terus memeteraikan dan menguatkan mereka, sehingga mereka terus menjadi pemenang-pemenang. Dan kami percaya hanya di dalam Tuhan, hanya di dalam jalan ketaatan, kami akan menemukan janji-janji Tuhan. Kami akan menemukan kemenangan demi kemenangan. Kami akan menemukan kehidupan yang lebih baik. Kami akan menemukan terobosan. Kami akan menemukan janji-janji Tuhan yang indah, yang telah Engkau sediakan bagi setiap kami, orang-orang yang menang atas setiap ujian dan tantangan. Lawat dan jamah kami, bahwa kami lebih dalam lagi mengalami Tuhan sendiri, mengenal Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kami boleh memasuki hari yang ketiga dalam persekutuan Pentakosta, dan bahwa kami lebih dalam lagi mengalami karya Roh Kudus, mengalami pengenalan secara pribadi akan Engkau. Sungguh Tuhan,
sesungguhnya pikiran kami tidak mampu, pengertian kami tidak akan mampu memahami semua. Tapi oleh karena hikmat-Mu, oleh karena kasih karunia, kami dibuat mengalami, kami dibuat mengenal lebih lagi. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih nama Tuhan, setelah kita bersama bertelut mencari wajah Tuhan, setelah kita bersama-sama bergumul dalam kebenaran firman, kini terimalah damai sejahtera, sukacita, anugerah dan berkat Allah Bapa kita, kasih sayang Tuhan Yesus dalam persekutuan Roh Kudus yang selalu menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang menjemput kita semua. Haleluya.